Di ujung timur Nusantara, di tanah yang matahari terbit lebih dulu dari Jakarta, ada sebuah dunia yang tak pernah benar-benar kita kenal, Papua. Dari kejauhan, ia tampak seperti lukisan purba, hutan yang tak habis dipandang, pegunungan berselimut kabut, dan laut yang memeluk pulau-pulau kecil dengan kelembutan surgawi. Disinilah burung cendrawasih menari di pagi hari, dan anak-anak suku pedalaman berenang bersama ikan di Sungai Bening. Segalanya tampak damai. Tapi, kedamaian itu kadang cuma tinggal di foto-foto wisata dan janji televisi. Karena Papua yang terlihat megah adalah juga Papua yang disisihkan. Di balik emas yang digali ribuan meter dari perut bumi, masih ada dapur-dapur rakyat yang nyaris tak pernah kenyang. Di tengah jalan-jalan baru yang dibangun panjang, ada kampung-kampung yang tetap terputus dari dunia luar. Papua, tanah yang katanya kaya, tapi rakyatnya masih berjalan kaki belasan kilometer demi sebungkus beras. Mereka menyebut tanah ini kaya, sangat kaya. Katanya, tambang emas terbesar dunia ada di sini, dan isinya diangkut keluar setiap hari, melewati gunung, melewati hutan, melewati rakyat yang tak pernah melihat kemilau logam itu di tangan mereka sendiri. Di bawah tanah Papua, emas dipanen, tembaga ditambang, dan dolar-dolar mengalir seperti air bah. Tapi coba tanya pada anak-anak di pegunungan Yahukimo, berapa harga selembar buku tulis di sana? Tanya pada ibu-ibu di pedalaman Enduga, berapa kilometer harus berjalan demi garam sejumput? Papua bukan sekadar tanah yang subur, ia adalah surga yang dipagari oleh pagar yang tak kelihatan. Karena kekayaan di sini selalu ada, tapi selalu jauh. Kabut turun pelan di atas lembah, hening. Angin berembus lembut dari pegunungan Jayawijaya, membawa aroma lumut, tanah basah, dan pohon-pohon yang tak pernah bersuara. Inilah Papua, bukan dalam bentuk peta politik, bukan pula dalam tayangan berita, melainkan dalam detak jantung hutan yang masih berdiri, meski nyaris tumbang. Burung cendrawasih melintas pelan, sayapnya membelah udara pagi. Ia menari bukan untuk dunia, tapi untuk hutan yang telah memberinya rumah. Namun, rumah itu kini retak. Di perut tanah yang tak pernah meminta, terdapat emas. Dan di balik emas, terdapat kepentingan dan kerakusan yang menjelma dalam bentuk ledakan, konveyor, dan lubang-lubang menganga. Freeport, sebuah nama yang akrab di telinga dunia. Tapi, di tanah ini, ia hadir sebagai perampas yang dibungkus kontrak. Gunung-gunung dibelah, perbukitan dikeruk, batu yang dulu diam, kini dipaksa bicara. Melalui suara dinamit dan gemuruh mesin, sungai-sungai berubah warna, dari jernih menjadi keruh. Air tak lagi memantulkan langit, melainkan memantulkan rasa takut bahwa esok mungkin tak akan ada air bersih untuk diminum. Dan lihatlah, hutan yang dulu seperti lautan hijau, kini seperti rambut rontok di kepala dunia, disisir terus-menerus oleh buldoser dan gergaji rantai, dengan alasan pertumbuhan, dengan janji kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Tanah ini tetap miskin, meski emasnya telah menyeberangi benua. Orang-orang yang lahir di tanah ini masih berjalan kaki berkilo-kilo, menyeberangi sungai tanpa jembatan, melintasi lembah tanpa penerangan. Sementara di bawah tanah mereka mengalir miliaran dolar yang tak pernah singgah di tangan mereka. Papua menangis, bukan dengan air mata, tapi lewat longsor, banjir lumpur, dan langit yang semakin murung. Jika kau datang dan duduk di atas batu karang di tengah hutan, kau akan mendengar suara bumi. Bukan dalam bahasa manusia, tapi dalam desir angin dan diamnya akar yang dicabut paksa. Inilah tubuh Papua, terluka, tapi tetap berdiri. Diperas, tapi tetap memberi. Diabaikan, tapi tetap menyambut mentari setiap pagi. Di Timika, mobil-mobil melaju di atas jalan beraspal.
cahaya lampu kota menembus malam, dan gedung-gedung bertingkat berdiri gagah menantang langit. Ada hotel berbintang, kafe ber-AC, dan koneksi internet yang tidak pernah padam. Di sini, waktu terasa seperti milik dunia. Orang-orang berjalan cepat, bicara tentang kontrak, ekspor, saham, dan dunia yang terus berputar. Seakan semua baik-baik saja. Tapi coba keluar sejauh 30 km dari pusat kota, dan segalanya mulai berubah. Jalanan mulai berlumpur, batu dan tanah menyatu dalam genangan hujan. Anak-anak sekolah berjalan tanpa alas kaki, melintasi hutan dan sungai karena tak ada jembatan, tak ada transportasi. Rumah-rumah berdinding papan, listrik hanya menyala beberapa jam atau bahkan tidak sama sekali. Air bersih kadang harus ditadah dari hujan, kadang dari sungai yang sama dengan tempat mandi ternak. Satu pulau, satu provinsi, tapi dua dunia. Yang satu bercahaya, yang satu tersisih dalam gelap. Dan yang paling tragis, mereka yang hidup di kegelapan itu adalah yang paling dekat dengan sumber kekayaan. Mereka tinggal di kaki gunung emas, tapi hidup seadanya. Mereka menatap truk-truk besar lewat, mengangkut hasil tambang, tapi tak pernah tahu kemana kekayaan itu pergi. Di kota, data ekspor naik. Di distrik, balita kekurangan gizi. Di kota, seminar tentang pembangunan berkelanjutan. Di desa, bahkan sinyal ponsel pun masih jadi kemewahan. Ini bukan cerita dari abad lalu. Ini hari ini, di tanah yang sama, Papua. Mereka bilang Indonesia itu satu. Tapi bagaimana satu jika satu sisi bisa melihat dunia lewat layar kaca, sementara sisi lain bahkan belum pernah melihat listrik di malam hari? Papua tak pernah minta dibedakan. Tapi kenyataannya, ia dipisah oleh infrastruktur, oleh akses, oleh ketimpangan yang tak lagi bisa ditutupi baliho. Papua tak banyak bicara. Ia hanya menunggu, seperti akar-akar yang tetap tumbuh diam-diam, meski langit di atasnya mulai hilang. Ia tahu, suaranya terlalu jauh untuk sampai ke ruang-ruang rapat di kota besar. Tapi, ia tetap bersuara dalam bentuk angin yang lewat di sela-sela pohon, dan dalam hujan yang jatuh di atap-atap rumah papan. Di kejauhan, alat berat terus bekerja. Tak ada henti. Tanah ini terus digali, seolah tak ada batasnya, seolah tak ada jiwa di bawahnya. Tapi, Papua punya cara sendiri untuk mencatat. Ia tidak mencatat dengan tinta, melainkan dengan retakan di bebatuan, dengan pohon yang tumbang, dan sungai yang kehilangan alirannya. Waktu akan mencatat semuanya, bahkan yang disembunyikan, bahkan yang didiamkan. Dan ketika suatu hari anak-anak Papua bangun dan tak lagi melihat gunung di Cakrawala, hanya kabut dan tanah kosong, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah mereka akan mengenal nama Freeport atau hanya mengenang hutan yang pernah mereka sentuh? Ketika danau tak lagi jernih dan burung-burung tak kembali menari, apa yang tersisa untuk diwariskan? Tapi Papua tidak membenci, ia hanya menunggu, karena ia tahu suatu hari manusia akan kehabisan tempat untuk menggali, dan baru saat itu mereka akan menoleh ke belakang, mencari hutan yang telah hilang, mencari gunung yang telah hilang, mencari rumah yang telah mereka abaikan. Di akhir semua ini, Papua tetap berdiri, tak utuh, tapi masih indah, tak penuh, tapi masih bernyawa. Dan selama masih ada kabut yang turun dari puncak gunung, selama masih ada sungai kecil yang berbisik pelan di antara batu, selama masih ada satu anak kecil yang tertawa di bawah sinar matahari sore, Papua belum sepenuhnya mati. Ia hanya terluka dan menunggu untuk disembuhkan. Papua adalah negeri yang berjalan di dua dunia. Satu dunia yang penuh janji dan pembangunan. Satu lagi yang dipijak rakyat setiap hari, di mana nasi sulit dan suara pun lebih sulit lagi. Ia adalah tanah yang terlalu kaya untuk dilupakan, tapi terlalu jauh untuk diperhatikan sungguh-sungguh. Di balik peta-peta besar dan pidato-pidato panjang,
Ada manusia-manusia yang hidupnya tak pernah masuk headline. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa ruang untuk bermimpi. Ada ibu-ibu yang menangis dalam diam karena anaknya tak bisa baca dan tak bisa sembuh. Papua bukan cuma soal emas, tambang, atau pegunungan. Papua adalah cerita tentang bagaimana sebuah bangsa bisa kehilangan bagian tubuhnya sendiri karena terlalu lama mengabaikan rasa sakitnya. Dan selama suara mereka masih diredam, selama kekayaan terus mengalir keluar tanpa kembali, selama pembangunan hanya jadi pencitraan yang tidak mengubah kehidupan, maka Papua akan tetap jadi ironi terbesar negeri ini. Sebuah surga yang dibiarkan berteriak dalam senyap.